Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa dan teman-teman yang saya muliakan, alhamdulillah pada sesi kali ini kita berjumpa lagi pada mata kuliah manajemen pendidikan, dan pada pertemuan terakhir ini kita akan membahas tentang kepemimpinan dan manajemen pendidikan. Teman-teman, mari kita awali dengan baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, yang pertama kita akan definisikan apa yang dimaksud dengan kepemimpinan. Ya, beberapa ahli ini kesimpulannya adalah bahwa kepemimpinan itu merupakan kemampuan seorang pemimpin, terutama di lembaga pendidikan karena kita memang membahasnya di lembaga pendidikan, ya, untuk mengarahkan, mempengaruhi, dan memotivasi semua pembuat organisasi agar mencapai tujuan untuk pendidikan yang ditetapkan. Ya, jadi pada intinya bahwa kepemimpinan itu didefinisikan sebagai kemampuan untuk mengarahkan, ya, membina, mendorong, memotivasi semua sumber daya daripada lembaga pendidikan, ya, untuk mencapai tujuan, ya, tentu terkait dengan mutu pendidikan yang telah ditetapkan. Ya. Kalau kita lihat peran pemimpin dalam manajemen pendidikan itu paling tidak ada 1, 2, 3, 4, 5. Yang pertama adalah pemimpin itu punya peran dalam pembuatan visi dan misi, ya, terkait mutu pendidikan. Ini kan tadi yang pertama adalah terkait dengan perencanaan strategis mutu, ya. Nah, untuk peran pertama ini, ya, pemimpin harus mampu membuat visi mutu atau perencanaan strategis mutu. Ya. Kemudian dari sanalah pemimpin tadi menggerakkan semua elemen atau anggota organisasi untuk mencapai visi mutu itu. Kemudian peran yang kedua adalah meningkatkan kapasitas SDM. Jadi pemimpin punya peran dalam meningkatkan kapasitas SDM dengan memberikan pelatihan, dengan memberikan teladan, dengan memberikan motivasi, gitu ya, sehingga SDM ini punya kompetensi, kapasitas yang meningkat untuk mencapai mutu atau visi mutu tersebut. Kemudian yang ketiga, ya, peran pemimpin adalah membuat budaya organisasi, tentu budaya mutu. Jadi kerja-kerja anggota organisasi itu orientasinya pada mutu. Ya, jadi karena saking biasanya, ya, maka menjadi sebuah budaya, ya, menjadi sebuah habit dan kemudian menjadi kebudayaan, jadi budaya, ya, budaya mutu, ya, menjadi budaya organisasi yang bermutu. Kemudian yang ketiga, yang keempat, pemimpin punya tugas atau peran dalam mengambil keputusan. Nah, oleh karena itu pemimpin yang berorientasi pada mutu itu dalam mengambil kebijakan itu berbasis pada data. Kemudian yang terakhir perannya adalah sebagai inovator, ya, dan berubah. Jadi dia yang punya kebijakan, dia yang punya aturan, dia yang punya perangkat, ya, untuk mengarahkan, menginstruksikan bawahannya agar melakukan inovasi, ya. Jadi ini adalah peran pemimpin dalam manajemen mutu pendidikan. Jadi dia pula yang membuat visi misi terkait itu, dia pula yang punya kewenangan untuk meningkatkan kapasitas SDM, ya, juga bukan kewenangan, tugas, ya. Kemudian dia pula yang punya tugas untuk membuat budaya mutu, dia yang punya kewenangan untuk mengambil keputusan dan pengambil keputusan berbasis data, dan yang terakhir adalah inovasi atau perubahan. Oke, kemudian terkait dengan kepemimpinan, ya, kita tidak lepas dari perilaku pemimpinnya, yaitu dalam mengambil keputusan, dalam mempengaruhi. Paling tidak gaya kepemimpinan dalam manajemen pendidikan yang cocok itu adalah, menurut kami, adalah
transformation dan partisipatif. Karena apa? Karena dengan transformation ini perubahan itu betul-betul dari hati dan betul-betul punya makna, bukan paksaan, ya, bukan temporer, karena betul-betul mereka itu paham arah perubahan itu dari pemimpinnya, ya, dan menjiwainya. Maka kepemimpinan gaya kepemimpinan yang paling sesuai dengan manajemen adalah transformasional. Kalau transaksional itu ya sifatnya bisa temporer, artinya berubah karena ada mau tertentu gitu ya. Kemudian sifatnya juga terkadang ya paksaan, ya, tidak betul-betul memahami arah perubahannya gitu ya. Jadi yang paling tepat adalah gaya transformasional. Kepemimpinan transformasional ini kan kepemimpinan yang eh, apa namanya mengarahkan anggota organisasi untuk perubahan yang lebih baik dengan nilai-nilai moral gitu ya. Jadi perubahan yang lebih baik itu bukan karena transaksi tertentu, bukan karena pertukaran tertentu, bukan, tapi memang karena ada kesadaran untuk perbaikan gitu. Dengan berinspirasi dan dengan pembinaan, ya. Kemudian dari sisi pengambilan keputusan yang adalah partisipatif, karena ketika pemimpin melakukan pengambilan keputusan dengan otoriter, maka seakan-akan bahwa keputusan itu tidak mewakili kemauan daripada elemen organisasi atau anggota. Tapi ketika pemimpin menggunakan gaya partisipatif dalam mengambil keputusannya, itu mewakili sekaligus atau mewakili kemauan daripada anggota organisasi. Itu gaya kepemimpinan yang paling tepat. Manajemen itu adalah, menurut kami, adalah transformasional dan partisipatif, gitu. Bukan transaksional, bukan pula otoriter gitu ya. Kemudian implementasi manajemen atau kepemimpinan dalam manajemen pendidikan yang paling tidak, yang pertama adalah tadi pembuatan rencana strategis, ya, atau perencanaan strategis. Mungkin dari perencanaan itu dikerjakan, dilaksanakan. Kemudian perannya adalah implementasinya melakukan pengawasan, ya, dan evaluasi, serta kemudian feedback, ya, balasan, perbaikan gitu ya. Jadi ini sesuai dengan prinsip continuous improvement gitu ya, atau siklus daripada manajemen pendidikan atau menjamin itu adalah PDCA, plan, do, check, action, atau PPEPP, penetapan, pelaksanaan, evaluasi, kemudian pengendalian dan peningkatan. Oke, jadi ini adalah penetapan, kemudian pelaksanaan dilakukan oleh semua orang, kemudian dievaluasi oleh pimpinan lagi, kemudian feedbacknya adalah pengendalian dan peningkatan. Itu adalah feedbacknya adalah peningkatan, jadi evaluasi, pengendalian, kemudian peningkatan adalah feedbacknya. Jadi perannya atau implementasi ini pada perencanaan atau penetapan, plan atau penetapan tadi, kemudian pada evaluasi atau pengawasan pengendalian, kemudian pada pemberian feedbacknya atau peningkatan mutunya, begitu ya. Ini tiga ini dari 5 siklus ini adalah tiga adalah implementasi dari kepemimpinan. Ya, kalau plan to check action, berarti plan itu adalah peran atau implementasi dari kepemimpinan. Do dilakukan bersama, check itu adalah pimpinan, ya. Action, nah ini actionnya ini setelah ada feedback dari pimpinan, actionnya bersama-sama, gitu ya. Ini implementasi kepemimpinan dalam manajemen itu pendidikan. Kemudian ketika kita mengarahkan, ya, anggota kita, organisasi kita, bawahan kita ke arah mutu, itu berarti ada inovasi, ada perubahan. Itu tantangannya paling tidak ada dua ini. Pertama, keterbatasan sumber daya, ya, baik itu terkait dengan sarpras gitu ya,
itu menjadi tantangan yang harus kita supply ya, harus kita penuhi sehingga anggota kita tetap termotivasi untuk melakukan perubahan atau keterbatasan dari sisi SDM ya, misalnya kompetensi tertentu yang mereka harus kuasai, sehingga kita sebagai pemimpin harus memberikan pelatihan-pelatihan ya kepada mereka sehingga mereka bekerja dengan baik, melakukan inovasi, melakukan perbaikan gitu ya. Kemudian yang terakhir ini yang susah, itu adalah resisten terhadap perubahan. Biasanya orang-orang anggota organisasi yang sudah sepuh, yang sudah lama ya, atau lebih senior dari kita pemimpin misalnya, sehingga terkadang dia tidak mau melakukan perubahan. Ketika kita arahkan ke perubahan, nah ini tantangan beratnya di sini, ada resisten terhadap perubahan. Tapi yang namanya eh, usaha ya, kita usahakan agar orang seperti itu tetap mau melakukan inovasi, kita fasilitasi, kita dorong ya untuk ikut melakukan inovasi perubahan sehingga meningkatkan mutu pendidikan pada lembaga organisasi kita. Begitu teman-teman yang dapat kita sampaikan pada pertemuan terakhir ini tentang kepemimpinan dalam manajemen mutu pendidikan. Ya, semoga bermanfaat untuk semuanya dan kita tutup alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai jumpa lagi pada mata kuliah yang lain. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.